Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian Jumiyah kita, yaitu di program Quranic Journey yang ke-11, yang insya Allah Allah selalu ridhoi dan Allah rahmati. Tanpa terasa, hari ini sudah pertemuan kita yang ke-7. Masya Allah, semoga Allah terus memberikan kita semangat dan diberikan keistiqomahan. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد والمغضوب عليهم ولا الضالين Amin, amin, ya Robbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. semoga Ustadz sehat. Amin sehat Ya, insyaallah. ibu, Amin. anak, keluarga, semuanya sehat selalu. Ya, baik. Alhamdulillah untuk efektif waktu dan tempat. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran dari Rifa dan bapak-bapak ibu-ibu jemaah yang kami muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi anzal Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل السادة والسيدات أحسنكم الله وحياتكم وهداني وإياكم أجمعين. Bapak Ibu yang muliakan, Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dalam lanjutan kajian QG kita, Quranic Journey, untuk bagian yang eh, apa namanya, bagian yang ke-11 ini, rangkaian demi rangkaian. Ini bagian yang terakhir dari rangkaian-rangkaian Quranic Journey kita. Dan Alhamdulillah malam hari ini kita juga ikhtisar suratnya sudah memasuki surah ke-110 dalam Al-Quran. Pertanda 4 surat ke depan berarti kita akan menuntaskan ikhtisar surah, melihat secara eh, selayang pandang atau secara singkat, secara ringkas daripada masing-masing surah di dalam Al-Quran, dari tinjauan maknanya, artinya, nama-nama suratnya, lalu kemudian sabab nuzulnya, munasabahnya, dan sebagainya. Seperti biasa, karena di journey kita malam hari ini kita akan membahas surah As-Saff, ayatnya ayat ke-8 saya kira. 8, lalu kemudian hadis Nabi, doa dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada juga pesan-pesan para ulama, lalu nanti diakhiri dan ditutup dengan ikhtisar surah An-Nasr, surah Idza Jaa Nasrullah. Baik, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa sebelum kita memulai membaca ayatnya, menerjemahkan, menafsirkan, kaji mendalami pesan-pesan yang kita tangkap dari ayat-ayat yang akan kita bahas. Terlebih dahulu kami mempersilahkan kalau Bapak Ibu ada yang ingin menampilkan hasil uraian kata ya Iya, dalam surah
As-Saff ayat 8 ya kalau tidak salah. Iya, Baik, silahkan. kami silakan. Oh, Siapa? Pak Herman sudah? oh, Pak Iya, Herman, betul. silahkan Pak Herman. Kalau sudah nih, ini Pak didekatkan lagi, menyebalkan. Pak. Oh, ayatnya ke-8 ya. Ya. Hmm. Baik. Oke, seberapa urayanya Ada Pak berapa Herman? uraiannya, Pak? Uraiannya ada berapa ini? Ada 19 Ustaz. 19. Alhamdulillah. Angka yang banyak ya, 19. Baik, makasih Pak Herman. Baik, terima kasih Pak Herman. Lanjut siapa? Silahkan. Silahkan siapa lagi? Ada? Kayaknya Bu Nanung Bu udah nunggu. Nunung sudah? Nunggu nih. Iya, Bu Nunung ya. Silahkan. Mm-mm. Ini ya ayat apa namanya sudah menebalkannya sudah. Ya, uraiannya Baik, Bu. urayanya Bun. Berapa banyak udah Nunung? 19 Ustadz. 19 apa 18? 18 sudah kelihatannya. Ini satu nyewanya ketinggalan. Oh, ngelit pantesan. Malam. Iya, berarti sama dengan beliau Pak Eman ya, 19. Baik. 19. Baik, terima kasih Bu Nah, Nunung. baik. Lanjut dengan Ibu siapa lagi? Butin sudah, Butin? Datin. Mana Butin? Iya, boleh ditunjukkan? Iya, Ya, Butin. warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Butin. Assalamualaikum. Mangga, Bun. Hmm. Ya, Ya, ini menebalkannya Bun ya. Iya, Alhamdulillah. uraiannya Bun? Selanjutnya mengurainya bagaimana, Bun? Sudah ada berapa banyak kata-katanya, ada Bun? 19. Ah, 19. ya, 19. Sama tadi ya, Pak Eman, Bu Nunung, sama sama beliau yang Iya. putih ini 19. Baik. Baik, terima Makasih, kasih Bun. Bun. Hmm. Ada lagi? Bunda Bunga sudah? Sudah tapi belum siap. Oh, belum Baru siap. Oh, selesai sholat. Baik. Oh, Pak Haji Baru selesai Jainal. sholat. Baju. Oh Ya, iya, baju Zainal. Pak Haji Jainal silahkan, Pak. Alhamdulillah. Monggo. Monggo, Pak. Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Hmm. Oh, Menebalkan. ini sinyalnya ya. Kayaknya iya agak keganggu sedikit ya sinyalnya. Nge-freeze. Hilang Pak Ustaz. Benar, Pak Pak Haji Jin, Pak menghilang. Jin. Apa namanya? Bentar Nah, ya. ini nih nampak. Sinyalnya Oke, nih. monggo. Oh, sinyalnya Ustaz. Oh gitu ya. Sinyal saya aman nggak? Aman ya. Sinyalnya Ustadz. Oh Nah, gitu. ini udah. Dah. Silakan Hmm. Pak Haji, boleh diulang, ditampilkan Iya, Assalamualaikum Ustaz. Monggo. menebalkannya. Mohon maaf. Iya, Ini menebalkannya. baik. Baik. Iya. Nah Ya, selanjutnya. silakan uraiannya Pak Ya. Haji. Orangnya 18 saja Pak Ustaz. Oh, beda satu ya. Reksa. Beda satu. Alhamdulillah. Jadi satu ya kita lihat nanti. Barakallahu Baik. fiik. Terima kasih. Sudah ya. Ustaz, saya udah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Bunda Bunga sudah siap? Sudah, ya, Mana? Yuk, alhamdulillah. silakan. Ya, Mm-mm. sudah Iya. penebalkannya. Menebalkannya sudah, alhamdulillah. Selanjutnya Ya, urayanya, Bun. Koreanya 18 juga Pak Ustaz. Oh, Oh, 18 juga. 18. Alhamdulillah. Oh, Baik, ada yang Bun. 18, ada yang 19 ini. Iya nih, ada dua kelompok ini yang ada yang 19 dan 18. Baik, nanti kita coba urai ya. Hmm. Iya, makasih ya Pak Eh, Ustaz. eh, eh, Assalamualaikum untuk warahmatullahi pertama, wabarakatuh. Bunda Rifa, kita pengen dengar tilawahnya dulu, Iya, silakan. baik. Silakan untuk membaca tilawahnya Bunda Bunga. Bisa Oh, dibacakan ayat ya, ke-8. oh ya insya Allah. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim. Hmm. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mm-mm. Alhamdulillah. Artinya, Artinya, Bun? Artinya, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka. Sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Iya. Sadaqallah. baik. Sadaqallahul azim. Makasih, Bun. Ya, Ini terima kasih Pak Bapak Ustaz. Ibu ayat yang tadi dibaca oleh Bunda Abu Ngani. Itu ayat ke-8 ya, surah As-Saff. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka, mereka ini orang-orang Yahudi khususnya. Tapi belakangan siapa saja orang-orang yang di kalangan non-Islam yang berusaha untuk berusaha untuk memadamkan, untuk menenggelamkan, untuk mematikan nur Allah, cahaya Allah. Apa cahaya Allah? Islam, gitu ya. Orang-orang yang berupaya untuk menghadang penyebaran ajaran Islam, dakwah Islam dengan berbagai cara, berbagai propaganda, berbagai stigma, berbagai isu-isu klasik dan modern yang mereka coba tiupkan agar orang-orang itu apa namanya menghindar atau tidak mau dengan Islam, itu ya, itu dia. Sehingga eh, ada saja klaim-klaim mereka yang selalu diulang-ulang dalam rangka untuk meracuni pikiran-pikiran anak-anak muda, bahkan pikiran-pikiran orang-orang Islam itu sendiri yang tadinya apa namanya tidak terpengaruh, sekarang dia terpengaruh, ikut mempropagandakan mereka dan mendiskreditkan Islam, dan itu keluar apa namanya dari mulut-mulutnya bahkan tokoh-tokoh Islam, gitu ya. Seperti misalkan Islam itu agama yang eh, tidak memuliakan perempuan, misalkan begitu. Islam itu agama ekstremis, kan gitu. Dan banyaklah kata-kata itu yang ternyata mereka termakan oleh propaganda-propaganda Barat, sehingga mereka ikut juga, gitu ya, apa namanya memojokkan Islam, gitu ya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan, Islam itu secara agama itu sempurna, sempurna. Bahwa memang ada kelemahan pada pemeluknya, bukan pada Islamnya, pada orangnya, pada kaum musliminnya. Jadi bukan pada Islam. Gitu. Kalau ada orang mengidentikan Islam dengan kekerasan, dengan ekstremisme misalkan, karena mungkin dipertontonkan oleh segelincir orang, sekelompok orang, entah mereka secara sadar melakukan itu atau mereka sesungguhnya direkayasa untuk melakukan itu oleh tangan-tangan yang invisible, invisible hand, oleh tangan-tangan yang tidak tampak, oleh oknum-oknum yang berada di balik layar, sehingga mereka eh, melakukan seakan-akan itu syariat Islam, tapi sesungguhnya itu mencoret itu sendiri. Nah itu eh, betul dilakukan oleh orang-orang Islam, tapi orang Islam yang apa namanya yang pendek pikirannya, dikendalikan oleh orang-orang yang sesungguhnya pengen apa namanya itu eh, memojokkan atau menyudutkan Islam. Gitu ya, gerakan-gerakan ekstremis, gerakan terorisme dan sebagainya, dan dilakukan memang oleh orang-orang Islam, gitu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa gerakan mereka itu apa namanya tindakan mereka itu sesungguhnya itu digerakkan, dikompori oleh musuh-musuh Islam untuk memojokkan Islam, itu ya. Eh, Seperti itu, ada analisanya begitu. Meskipun begitu, yang dilakukan oleh orang-orang non-Muslim untuk memojokkan Islam, bagaimana sikap Allah, gitu ya? Jadi, liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan Islam, memadamkan dakwah Islam biafwah. Afwah itu mulut, mulut ya. Itu yang saya katakan tadi dengan mengungkapkan jargon, semboyan, kalimat-kalimat yang menyudutkan Islam.
Tapi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Akan tetapi Allah, sedangkan Allah mutimmu nurihi, menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan Islam. Walau karihal kafir, meskipun orang-orang kafir nggak senang, meskipun orang kafir nggak rela, begitu. Nah, itu ayat ini menjadi penegas bahwa seberapapun usaha yang dilakukan oleh orang-orang Barat untuk mendiskreditkan Islam, nyatanya tetap Islam menjadi tempat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan ketenangan di kesempatan-kesempatan atau waktu-waktu terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami lihatkan, kita jagat maya, betapa orang-orang yang masuk Islam itu sekarang masif di mana-mana, di Inggris, di Iya. Amerika, di negara belahan apa namanya belahan Eropa, di Jepang dan sebagainya lah, banyak sekali. Jadi ternyata orang-orang masuk Islam itu luar biasa, begitu banyak, begitu masif, sehingga eh, ada yang kita bisa lihat dalam satu tayangan eh, di abad yang lalu, ya, tahun apa namanya tahun 19 atau abad 20, lalu sekarang abad 21. Kristen di apa namanya di Eropa itu Kristen itu 75%, di Eropa itu Kristen 5%. Sekarang Kristen itu tersisa 25% aja di Eropa itu. Jadi menurun drastis itu, drastis itu ya. Entah sebagiannya masuk Islam atau sebagainya apa itu? Sebagiannya itu menjadi agnotisme. Agnotisme itu berarti nggak percaya Tuhan. Ateisme, ya ateisme itu. Jadi mereka eh apa jenuh mereka ternyata apa namanya sudah nggak sudah nggak percaya dengan agamanya. Wallahu mutimmu nuri. Begitulah cara Allah memuliakan, menyempurnakan, gitu ya, meninggikan agamanya, kalimatnya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir nggak senang dengan apa namanya, dengan keadaan yang seperti ini nih. Apalagi Indonesia sekarang ini lagi apa di dunia maya ya, masuk Islamnya begitu banyak apa namanya anak-anak muda gitu ya. Itu yang mereka sebut sekarang dalam istilah anak muda itu login ya, ada login. Mereka masuk Islam itu karena kesadaran karena menemukan kebenaran dan di sisi lain mereka menemukan kebatilan pada kitab suci yang mereka selama ini baca, kitab suci yang mereka yakini, keyakinan yang mereka sekarang ternyata tidak masuk akal dan tidak logis. Akhirnya mereka masuk Islam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sedangkan Allah menyempurnakan, gitu ya, nurihi. Kata-kata mutimu itu, Bapak-bapak yang muliakan, itu sigonya, polanya, bentuknya ini namanya isim fa'il. Isim fa'il itu sifat. Ya. Kalau yutimu, artinya sama. Yutimu menyempurnakan, mutimu menyempurnakan. Kenapa kesan yang timbul menggunakan isim fa'il di sini, bukan menggunakan fi'il Itu. mudhari? Ya, betul. Eh, Kesan dari penggunaan ini, ya, tentu yang benar Allah yang Maha Tahu ya. Gitu. Kenapa? Kalau menggunakan kata sifat, maka ini berlangsung tanpa kenal waktu. Kalau menggunakan fi'il mudhari, maka itu akan nih. Maka akan itu nanti cenderung eh, selalu nanti, nanti, nanti begitu. Berbeda dengan kata sifat. Kalau kata sifat melekat, tidak terikat waktu. Jadi kapanpun. Jadi kalau begitu dipahami dan Allah senantiasa dan selalu akan menyempurnakan cahayanya. Meskipun apa yang dikehendaki Allah itu tidak disenangi oleh orang kafir. Itulah, sekiranya memang begitu ya. Orang kafir tentu tidak rela Islam itu bangkit, Islam itu jaya dan sebagainya. Baik, kita coba uraian kata-katanya. Kalau saya ternyata nanti lebih cek ya, Ibu, bisa kurang, bisa lebih.
Ternyata 19. 11 ya. Tapi kita lihat nanti barangkali ada yang kurang saya. Yuriduna artinya ingin. Ingin. Ini jenisnya fiil. Ini fiil mudhari. Wawunya pada yuridun mereka. Ini isim domir. Domir. Li untuk. Untuk Jar. huruf jar. Ya. Yudfi'u memadamkan. Fi'il mudhari. 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 Nur. Oh, nah, Nur. di yudfi'u itu ada wawu. Wawunya mereka. Oh, ini yang kurang. Ini isim. Ini domir. Nur Allah, nur cahaya. Isim mufrad. Allah, Allah. Isim lafaz jalalah. Bi afwah dengan Iya, harus dicari. huruf jar. Afwah itu artinya mulut. Mulut. Ini isim bentuknya jamak taksir. Nah, ya fuh. Jadi, fahun atau fuhu. Itu jamaknya afwah. Afwahihim. Mereka. Isim ini domir. Ya, isim. Domir. Ini domir mutasil. Wallahu mutimmu. Wallahu. Di sini bisa dan bisa sedangkan. Kalau Bapak Ibu menyebut sedangkan berarti ini adalah huruf hal. Kalau Bapak Ibu menyebutnya dan berarti ini huruf jar. Bisa. Oh, ya. Allah. Allah. Isim. Lafaz jalalah. Mutimmu. Menyempurnakan. Ini isim sifat. Saya isim mufrad. Maksudnya Islam. Untuk menurihinya isim domir. Walau mes oh itu ya. Ini walau karya. Ini betul Bapak Ibu. Ini. Dan di walau itu mm, meskipun walau Baik. karihul kafirun. Iya. Jadi satu kata nih walau. Walau meskipun. Ini huruf ya eh, apa namanya nih disebutnya nih walau meski Armani ya. ya kalau tamaninya sebenarnya di ininya Pak Haji di launya Oh, lau. ya walaunya tamani betul ya seandainya ya jadi meskipun di sini sebenarnya huruf apa namanya itu istidrak namanya ya istidrak ya, istidrak itu sebenarnya jadi ini ada pada surat apa nih surat Sof ya surat Sof. Jadi karihal kafirun naik ke atas berarti Bapak Ibu nih. Tuh ya. Naik ke atas nih. Berarti kalau dia naik ke atas kan gitu. hmm, Berarti jumlahnya tadi ya. Berarti 18. 18 ya. Itu tuh jumlahnya 12. Heeh. Jadi jumlah kurang tadi dari walau tadi ya. Walau
Itu satu satu kata tuh. Walau karihal kafirun. Tapi mungkin ada yang menyebut kafirun itu wawunya di itu tuh ya. Wawunya di apa namanya tuh? Diurai ya. Iya, Jadi Ustaz, kalau diurai Pak kafirun Ustaz. wawunya nggak diurai karena kafirun itu wawunya apa Jamak ya. namanya wawunya wawu apa namanya eh wawunya wawu bukan domir ya. Wawunya wawu rofa gitu ya. Hmm. Itu itu. Jadi sebentar oh, ya. Wallahu mutu menerihi wa lau. Oh Bapak Ibu nih, mohon maaf ini. Jadi benar tadi mohon maaf ini ya. Ya, oke, jadi ternyata diurai Bapak Ibu, mohon maaf ini. Urai, tapi bukan taman nih di sini ternyata. Jadi ini sedangkan di sini, Hmm. sedangkan ini segi apa lau seandainya lau syarat seandainya. Tapi hurufnya ini huruf syarat. Nah, bukan taman di syarat. Begitu kata syaratnya. Jadi kalau ini berarti wawunya hal. Wawu hal. Nah, kariha membenci. Benci ini fiil ini malti. Al-kafirun orang-orang orang-orang kafir. Ini isim dan masuk kategorinya adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Gitu tuh Bapak Ibu nih. Tuh. Jadi di sini ada kata-kata yang terbuang, ada yang dihilangkan. Ya, seandainya pun orang-orang kafir itu membenci, Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Kira-kira gitu tuh kalimatnya itu. Maka dibilang syarat di sini. Jadi huruf syarat, sekiranya orang-orang kafir itu membenci, Allah tetap menyempurnakan agama. Maka launya itu di sini sebutnya syarat. Jikalau, bukan jikalau ya. Jika orang-orang kafir itu benci, Allah akan tetap menyempurnakan agamanya. Itu dia lau. Eh, gitu. Jadi jumlahnya ada 19, Bapak Ibu, dari ayat ke-8 surah As-Saff. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan, apa ada yang ingin tanyakan dari pesan di dalam surah As-Saff ayat ke-7 ini? Kalau ada yang ingin tanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Apa Ustaz? Mm-mm. Tanya Ustaz. Silakan Pak Herman. Ya menyangkut walau tadi Ustaz. Mm-mm. Eh, tempo hari waktu menerima pelajaran dulu ada istilahnya nasi mahal. Iya, Nah, kalau hal itu ma'rifat, kalau iya, dapat hal. betul. Betul. Nah, kalau di sini yang mananya Pak Ustaz kalau Hmm, disebut hal? baik, baik. Pak Herman, Bapak Ibu yang lain. Jadi hal itu ada dua macam. Ya. Ada hal namanya hal mufrad, gitu ya. Mhm. Ada hal namanya hal jumlah, gitu ya. Nah, yang dimaksud oleh Pak Herman tadi adalah hal jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah, yang berlaku istilah nasi mahal, yaitu apabila ada jumlah setelah nakiroh, maka dia sifat jatuhnya, tapi kalau ada jumlah setelah ma'rifat, berarti hal namanya. Itu tidak menggunakan
perangkat wawu hal kalau itu, ya. Jadi kalau yang kan dalam contoh walau karihal kafiru. Jadi kalau ini apa namanya jadi hal karena ada wawu halnya. Sedangkan pada nasi mahal tidak ada perangkat wawu robit, namanya wawu robot yang apa namanya disebutnya wawu hal. Gitu, Pak Herman. Oh, Mm-mm. oke. Gitu ya. Masih harus didalami Ah, lagi Ustaz. ah. Jadi boleh dikasih contoh nih ya, misalkan begini nih. Oke, misalkan contohnya begini nih. Kan? Ja'at talibu ya bagi ya ya bagi Ja'at talibu ya bagi terus Ja'at talibun ya bagi. Nah, jadi kata ya bagi itu kan jumlah filia ya, jumlah filia. Ya bagi jumlah filia nih. Dia posisinya sebagai apa? Yabki yang di atas sama Yabki yang di bawah kan gitu. Perhatikan, kalau Yabki yang di atas, jumlah datang setelah makrifat. Alif berarti di mana? Atau ibunya ada alif lamnya nih. Jadi makrifat. Maka ini posisinya namanya hal. Tuh. Sedangkan ini Yabki datang setelah tolibun yang tidak ada yang tidak makrifat. Tidak makrifat. Maka Yabki posisinya namanya sebagai naat. Tuh gitu. Naat. Naatun. Kalau ini halun. Nah, gini. Jadi yang dimaksud nasi mahal yang ini nih modelnya apa? Berbeda ya. Nah, kalau misalkan ja'at tolibu wa huwa yabki wa yabki tolibu wa huwa yabki ini hal karena kalau ini karena ada wawu halnya di sini. Ada jelas kalau di sini ada wawu hal ini. Berarti jumlah ismiyah ini datang setelah wawu hal maka namanya jumlah haliyah. Itu. Nah, kalau ini ada penanda wawu halnya, sedang yang di atas tidak ada perangkat, tidak ada robatnya, tidak ada penandanya. Ini mah langsung. Nah, yang nasi mahal ini yang di atas ini nih. Gitu, gitu ya, Pak Herman. Oke, baik. Kira gitu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Silakan. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Tidak Baik, ada. kalau tidak Baik, ada tidak kita ada Ustaz. lanjutkan. Hmm. Selanjutnya saya membacakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Silahkan, Pak. baik. Apa Ustaz? Saya Sebelum lanjut Ustaz, Iya, masih kurang silakan. Ustaz. Hmm. Yang ketiga tadi ada lam. Lam yutfi'u. La yutfi. Liyutfi'u. Liyutfi'u. Li ya, liyutfi'u. Betul. Ya Ustaz. Pertanyaannya apa, Pak Hema? Pertanyaannya apa, Pak? Hilang suaranya.
Mohon maaf, pertanyaan Pak Irman apa? Tentang Liud View itu. Pak Herman. Kurang ini ya, tapi mikrofonnya apa lagi ada kendala ya. Iya. Boleh Kayaknya diulang Pak? zoomnya kegeser-geser itu pakai handphone. Oh gitu. Kalau Bingung beliau sudah tuh. ada, ini, sudah ada apa namanya, sudah sinyal sudah bagus. Tadi mohon maaf belum ketangkap pertanyaan beliau apa nih pada kata Liud View itu maksudnya apa ya nih? Pak Herman, Pak Herman. Masih belum ya, belum konak ya. Oh, Pak Nanti kalau Herman, kayaknya lagi ngetik WA deh. oh gitu. Karena di handphone tuh. Oh gitu Ya. beliau. Kita Baik. lanjutkan dulu aja Ustadz, Iya ya. silahkan. Nanti boleh kalau ini kalau ada yang kurang jelas. Baik, sekarang kita masuki hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membacakan ini Bu Rifa? Iya, baik. Silahkan Pak Haji Jainal untuk membacakan. Mikrofonnya silahkan. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mala'a banu Adam wi'a'an syarram min batni. Hasbubni Adam ukalatun yukumna. Yukimna. Mohon maaf itu Yuk, salah apa Ibu? oh yukim. Yukimna. Hmm? Ukalatun yukimna. Sulbahu fa in kana la mahalah. Fatullatun li ta'amihi. Mm-mm. Fatullatun li syarabih. Fatullatun li nafsi. Sahih. Artinya. Dari Mikdam bin Maktorib radhiyallahu an, ia berkata, Mm. aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah anak Adam mengisi sebuah wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam makanan yang menegakkan tulang belakangnya. Jika tidak ada pilihan, maka hendaklah sepertiga perut itu untuk makanan, sepertiga yang lain untuk minuman, dan sepertiga terakhir untuk nafasnya. Jami' at-Tirmidzi hadis. Syukran. Iya. Taib. Syukran Pak Haji ini hadis tentang ini nih. eh, apa namanya? Untuk apa isi perut kita nih. Gitu ya. Eh, jadi kalau hadis yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perut seseorang itu dibagi tiga ya, dibagi tiga. Satu apa namanya untuk makanan, ya. Yang kedua untuk minuman, dan yang ketiga itu untuk bernafas, ya, untuk bernafas. Gitu, sepertiga minuman, sepertiga terakhir untuk nafasnya. Jadi ada tiga nih Bapak Ibu nih. Tiga perutnya untuk makanan, ya. Sepertiga menunya untuk makanan. Sepertiga perutnya untuk minuman. Nah, dan sepertiga terakhirnya untuk nafas. Maksudnya apa seperti ini Bapak Ibu? Kalau porsi yang sepertiga untuk nafas itu diisi untuk makanan, berarti itu akan bermasalah nafasnya, kan gitu ya. Jadi kalau sepertiga untuk nafas itu diambil oleh minum, maka akan bermasalah itu pada nafasnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau diisinya banyakkan air, dan gitu, nggak ada rongga untuk makanan, maka keseimbangannya kurang. Hmm. Jadi eh, dari sini maksudnya kira-kira eh, kalau makan jangan berlebihan sehingga jatahnya yang untuk bernafas itu nggak kebagian, gitu ya. Jatahnya kalau kebanyakan makan, jatahnya untuk
eh, apa namanya untuk mengambil bekerja yang menggunakan tenaga nafas dan sebagainya sehingga ngos-ngosan itu gitu ya. Pertanyaannya yang digunakan untuk menegakkan tulang belakang itu apa maksudnya kan gitu. Makanan yang bagaimana tuh? Gitu. Kan ada di sini ada penjelasannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa yang dimaksud dengan akalatun yuqimna sulbahu ini nih, gitu ya, akalat yuqimna sulbahu ini ternyata kalau bisa kita tuh dianjurkan makan korma, Bapak Ibu. Kurma, gitu ya. Oke. Jadi, ma labnu Adam wi asyarron min batnihi. Ya tidak ada seorang anak Adam itu mengisi perutnya lebih buruk, hmm, tuh, daripada mengisi tempat kecuali lebih buruk yang lebih buruk daripada mengisi perutnya. Ya, hasbubni Adam akalatun yuqiyuna sulbahu. Cukuplah anak Adam itu, manusia itu makan makanan yang dapat menegakkan tulang belakangnya. Apa nih maksud sulub? Sulub itu ya. Kata tadi tuh pendapatnya ulama adalah kurma. Maka sahabat-sahabat dahulu itu memang mungkin kan orang Arab itu ya makanan kurma itu menjadi makanan penting ya mereka ya. Maka sahabat-sahabat itu berbuka dengan kurma, bersahur dengan kurma, gitu ya. Nah itu mungkin kalau kita belum pas ya. Kalau kita kayaknya belum pas nih kalau makan kurma doang itu mah pembukanya doang tuh kurma. Gitu. Maka kalau tidak itu, maksudnya kalau kurma kan terbatas makanannya nih. Gitu ya, nggak bisa banyak-banyak kayak makan yang lainnya kayak roti. Kalau itu tidak ada, fainkan la mahalata fathuluthun. Kalau memang nggak diketemukan tuh kurmanya, maka bagi kira-kira gitu ya. Kata bagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Nah, itu Nabi yang berbicara seperti itu. Padahal di masa itu saya kira kedokteran belum semaju sekarang ini. Tapi Rasulullah SAW sudah berpesan seperti itu. Gitu. Maka ada riwayat yang lain yang menyatakan penyakit manusia itu ternyata sumbernya adalah dari perut. Maksudnya dari bagaimana kita mengkonsumsi ya, mengkonsumsi makanan. Bagaimana kita tergantung dengan bagaimana pola mengkonsumsi makanan kita. Penyakit-penyakit juga umumnya datang dari apa? Dari cara seseorang atau apa yang seseorang konsumsi di dalam kesehariannya. Nah, itu tuh. Nah, belum lagi bicara apa Bapak Ibu, belum lagi bicara misalkan makanan apa yang dimakan. Karena makanan yang haram ketika dimakan maka akan menumpulkan eh, sensitivitas gitu ya. Itu makanan haram. Makan haram akan menumpulkan sensitivitas. Ya. Makan haram akan melemahkan otot-otot, urat-urat untuk apa namanya beribadah dan seterusnya. Nah, itu dia. Itulah kalau sulusun li ta'amihi, sulusun li syarabihi, sulusun li nafsihi, kalau porsi makan, porsi minumnya lebih banyak, itu biasanya mengakibatkan kita itu ngantuk, lemah, kan seperti itu. Ya, itulah mengapa para sahabat banyak yang apa namanya apa namanya itu membatasi to'amihi wa syarabihi, makan sehingga lebih banyak untuk bagian dari linafsihi untuk nafasnya. Maka puasa bagian daripada itu. Sebab tadi sekali lagi makanan dan minuman itu berpengaruh kepada psikologi seseorang, gitu ya. Nafsu seseorang itu ternyata dipengaruhi oleh makanan. Nah ini hadis ini bicara tentang bagaimana mengolah ya, Bapak Ibu ya. Kalau udah, saya kira kalau
usia Bapak Ibu semua mah udah ini ya. Iya makan juga nggak seberapa, minum. Ini kalau anak-anak muda tuh ya, makan suruh sekenyangnya. Meskipun ada kan kita mendengarnya ada hadis ya. Hadis katanya hadisnya bunyi apa itu? Kita makan sampai kita lapar, ya. Kita akan makan kalau sudah merasa lapar dan kita akan berhenti makan sebelum kenyang kan gitu tuh. Itu ternyata ketika diteliti itu bukan hadis Nabi. Yang pernah saya baca itu bahwa riwayat itu bercerita ketika ada seorang kalau bahasa kita dokter ya tabib yang dikirim untuk sebagai hadiah untuk Nabi untuk menjaga Nabi dari penguasa lah luar Arab ya gitu ya atau penguasa di luar Madinah lah waktu itu ya. Maka kemudian dokter itu praktis tidak apa namanya tidak bekerja karena Nabi sehat, para sahabat sehat. Kenapa sehat? Nah, salah satu yang dia perhatikan adalah para sahabat Nabi dan para sahabat itu belum makan kecuali kalau sudah merasa lapar. Dan ketika sudah mulai makan, maka berhenti dia sebelum kenyang. Nah, itulah pengalaman dari orang yang diutus ini menyaksikan itu yang ditemuin berhari-hari iya berhari-hari selama dia berada di Madinah itu sehingga dia kemudian mengeluarkan satu statement itu gitu ya statement bahwa orang Islam itu adalah orang yang kalau makan kalau dia makan kalau sedang keadaan kenyang kalau makan maaf kalau makan dalam keadaan lapar tapi kalau sudah mulai makan maka mereka berhenti sebelum merasa kenyang. Itulah saya kira beberapa pesan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu Bapak Ibu, saya kira hadis yang untuk pertemuan kita nih. Selanjutnya adalah doa. Silakan, siapa yang akan membacakan doa ini? Bu Rifa. Iya, baik. Silahkan untuk membaca doa Ibu Sumiati. Silahkan Bu Sumi. Ayo Bun, Bu Sumi, boleh. Mikrofonnya silahkan dibuka Bu Sumi. Makanya ya. Oh gitu, baik. Iya, Nah, Pak Ustadz, terima ya, kasih. makasih yang. Boleh yang lain, Bu Rifa? Baik, Ibu Tin. Ibu Tin bisa? Bisa, insya Iya, Allah. silahkan. Mas, monggo Bun, Datin, ayo. Alhamdulillah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Inni wala tu'id Rabbi ini. alayya. Robbi inni wala Betul. tu'in Mhm. alayya wansurni wala tansur alayya Iya, wamkurni wala tamkur alayya iya. wahdini wayasir huda hudali wansurli ala man bago alayya Robbi ja'alni laka syakaron laka zakaron laka rohaban rohaban laka mituan laka muh muhbita ilaika awaha muniban Rabbi taqabbal tau taubati wa- waksil khau waksil khaubati wa Mm-mm. wa ajib Jib dakwati. wa ajib wati Mm-mm. wa ajib dakwati wa Mm-mm. wasaya wasabit Mm-mm. hujjati wasad wasadid Bersedit lisani. sadid lisani Mm-mm. wahdi qalbi was Lul. waslul Sakhimati sadri. sahimati Sadri. sadari Iya, sadri betul. har apa arojata ya abu oh Mm-mm. Coba artinya Bun. Mm. abu da
Ya Allah, Abu tolonglah Dawud atau aku. Tirmidzi? Mm. Abu Daud ya, Iya betul Abu Bud. Daud Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah aku. Janganlah engkau menolong orang lain, Mm-mm. mencelakakanku. Bantulah aku. Janganlah engkau Mm-mm. membantu orang lain, mencelakakanku. Iya. Sukseskanlah makarku. Jangan engkau sukseskan makar orang lain terhadapku. Mm-mm. Tunjukilah aku dan mudahkanlah aku mendapatkan hidayahmu. Bantulah aku mengatasi orang yang menzalimiku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu. Selalu Mm-mm. berzikir, takut, patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan kembali kepadamu ya Allah. Mm-mm. Terimalah taubatku, basuhlah dosa-dosaku, kabulkanlah doaku, kuatkan hujahku, perbaiki lisanku, berilah hatiku petunjuk, dan buanglah kedengkian dari dadaku. Hadis Iya. riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmidzi. Ya. Jadi Bapak Ibu yang muliakan nih doanya banyak banget ya di sini ya. Jadi kalau ini doanya nih, kalau kita coba apa namanya urutkan doanya nih, banyaknya nih. Ini Jadi ya Allah tolonglah aku. Jangan engkau menolong orang lain untuk mencelakakan. Itu ya. Yang kedua, bantulah aku. Jangan engkau membantu orang lain untuk mencelakakan. Eh, Sukseskanlah makarku. Jangan kau sukseskan makar orang lain terhadap. Jadi maksudnya, nanti kita ini dulu deh, baca dulu. Tunjukilah aku, ya. Tunjukilah aku. Mudahkanlah. Mudahkanlah aku mendapatkan hidayah. Bantulah aku mengatasi orang-orang yang menzalimiku. Terus, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu. Terus, selalu berzikir, takut, hmm, patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan kembali kepadamu. Nah, tunduk, ini tunduk patuh satu ini sebenarnya ya. Tunduk patuh menyerahkan diri dan kembali padamu. Terus, ya Allah terimalah taubatku. Basuhlah dosa-dosaku, kabulkanlah doaku, kuatkanlah hujahku, perbaiki lisanku, berilah aku petunjuk, dan buanglah kedengkian dari dadaku. Itu, Bapak Ibu. Jadi segini banyak nih doanya nih. Jadi, ya Allah tolonglah aku, jangan kau tolong orang lain untuk mencelakakan. Jangan beri pertolongan kepada orang lain yang orang lain itu akan mencelakakan. Gitu. Ya Allah, bantulah aku, jangan kau bantu orang lain dalam rangka untuk menyusahkan aku. Sukseskanlah makarku, jangan kau sukseskan makar orang lain terhadapku. Kan gitu. Kalau ada orang yang menzolimi, kira-kira gitu ya. Kalau ada orang menzolimi aku, lalu aku ingin membalas kezalimannya. Ini kalau mau membalas kezalimannya, maka bantu aku untuk membalaskan kezaliman dia kepadaku. Jangan justru kau bantu kezalimannya untuk itu. Tunjukilah aku, mudahkanlah aku mendapatkan hidayahmu, bantulah aku mengatasi orang yang menzalimi aku. Ini mirip-mirip dengan ini tadi deh. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur kepadamu. Selalu berzikir, takut, patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan kembali kepada. Ya Allah, terimalah taubatku. Basuhlah dosa-dosaku. Kabulkanlah doaku. Kuatkanlah hujahku. Perbaiki lisan. Berilah petunjuk. Berilah hatiku petunjuk. Gitu ya. Dan buanglah kedengkian dari dadaku. Gitu. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Gitu. Ini sebanyak ini Bapak Ibu doanya nih ya. Jadi kalau Arabnya ini dia. Rabbi a'inni wa la tu'in alai. Wansurni wa la tansur alai.
wamkurli wala tamkur alai, wahdini wa yassiril hudali, wansur ala man bagha alai, rabbi ja'alni laka syakara, laka dzakara, laka rohaba, laka mitwa'ala. Jadi bacanya rabbi ja'alni laka syakara, ya, atau rabbi ja'alni laka syakaron laka, dzakaron laka, Zakarun. rohaban laka, mitwa'an laka. Taat, mitwa itu taat. Mukhbitan ilaika, itu tunduk padamu. Awahan muniban, kembali padamu. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubatku. Wagsil haubati, basuhlah dosaku. Wa ajib da'wati, terimalah doaku. Wa thabbit hujjati, kuatkanlah hujahku. Sadid lisani. Ini sadid lisan itu artinya kalau bahasa kita, jadikanlah lisanku itu mengatakan kata-kata yang tepat, yang benar. Ya, jangan yang dusta. Wahdi qalbi, beri petunjuk hatiku. Wasrul sakhimati sodri, dan lepaskanlah dari sahimah, kebencian, kedengkian, sodri, dadaku atau hatiku. Wah, ini bagus sekali kalau doa ini ya, kita baca nih, kita sampaikan, kita tuangkan itu dalam doa-doa kita. Itulah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, Bapak Ibu, silakan. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Hmm, Tidak ada? belum ada. Baik, Baik. tidak ada Ustadz. Kita Baik, lanjutkan. kita lanjutkan pada nasihat para ulama ini. Silakan, Bu Rifa. Siapa yang akan membacakan untuk Ya, kita? baik. Silahkan untuk membaca Pak Herman Rifai. Silahkan Pak Herman. Boleh Pak Herman. Sudah connect, Pak Herman? Lagi dihidupkan suaranya Ustaz. Oh iya, sudah terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat para ulama. Iya. Al-fasalu huwa khutwatun ula nahwan najahi. Hmm. Fala fasad Fala takhsha. Ya. fala tahsha fashala balistafid minhu wahawil barratan ukhra. Hmm. Artinya kegagalan adalah langkah pertama Hmm. menuju keberhasilan. Betul. Jangan takut pada kegagalan, Hmm. tetapi pelajarilah dari kegagalan dan coba lagi. Nasihat itu ya, nasihat ulama ya. Kegagalan adalah langkah pertama. Khutwatun ula. Langkah pertama. Nahwan najah, menuju keberhasilan. Fala takhshal fashal. Jangan kau takut gagal. Balistafid minhu. Tapi belajar. Wahawir marutan ukhra. Dan cobalah kembali. Itu. Nah, jadi ini sebenarnya nasihat ini buat anak-anak kita nih ya, yang lagi berjuang, belajar, bekerja, lagi semangat gitu, mendapati kegagalan. Ya, jangan putus asa dengan kegagalan, karena itu boleh jadi sebagai tonggak menuju keberhasilan berikutnya. Gitu ya. Usaha lagi, coba lagi, usaha lagi, coba lagi. Saya pernah membaca bahwa dulu tuh McDonald itu menjajakan apa namanya, ayamnya itu, ayam gorengnya itu dulu tuh, resep ayam gorengnya itu, oh, bukan sekali dua kali gagal, puluhan kali, bahkan mengatakan 100 kali dia gagal, gagal nggak diterima, nggak terima, nggak diterima. Tapi pada akhirnya tuh kegigihannya itu menjadikan kemudian dia sukses sampai mendunia kan gitu. Itu McDonald. McDonald. Oke, ada yang mata ya kisahnya. Ini contoh kesungguhan, kegigihan gitu.
Termasuk kita yang waktu belajar bahasa Arab, Bapak Ibu ini kan kalau kita belajar bahasa Arab, Susah tapi. aduh susah lah, ya susah gitu. Eh, eh, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Insya Allah pada saatnya akan menemukan apa lambat laun akan mulai jelas, mulai ini oh bisa ternyata bisa mengikuti ternyata ya. Gitu. Jadi susah itu ya bagian daripada ujian di awal. Gitu ya. Baik, Bapak yang muliakan, saya akan menyampaikan ikhtisar surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya. An-Nasr ini bahasa apa bahasa Arabnya Nasrun. So, artinya pertolongan. Ini adalah surat ke-110 berdasarkan urutannya ya, urutannya. Dan 102 surat urutan turunnya. Jadi di dalam mushaf ke-110 dalam turun 102. Itu urutan apa namanya pewahyuannya. Pesan surat ini, surat An-Nasr mencakup 3 prediksi dan kabar gaib, yaitu ya kabar gaib penting, yaitu pertama di dalam surat An-Nasr ini ada penaklukan kota Mekah dengan kemenangan besar dan kejayaan puncak Islam. Yang kedua, berimannya orang-orang Mekah dan sekelilingnya dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Ketiga, ada isyarat wafatnya Rasulullah SAW dan kesiapan untuk menghadap Allah dengan pujian, tasbih, dan istighfar. Itu ya. Jadi di surat ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ternyata di dalam itu ada isyarat. Syarat pertama bahwa kota Mekah akan ditaklukkan. Astagfirullah. Yang kedua orang-orang akan masuk Islam berbondong-bondong. Dan yang ketiga ini ada isyarat segera akan perpisahan dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya Rasulullah akan wafat. Ya. Itu pesan surat An-Nasr. Nama lain. Ternyata surat An-Nasr itu punya nama-nama. Pertama An-Nasr. Dinamakan An-Nasr karena An-Nasr disebutkan pada awal surat ya. Idza jaa nasrullah. Pertolongan. Yang kedua namanya idza jaa. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak ada yang menyebut idza jaa ya benar juga. Yang ketiga taudhi'. Nama lain surat An-Nasr adalah At-Taudhi'. Lantaran surat ini diturunkan pada akhir-akhir usia Rasulullah. Jadi seakan-akan Taudhi' itu artinya perpisahan. Itu ya, akan berpisah dengan Nabi SAW. Itu tuh. Identitas surat An-Nasr bagaimana? Surat An-Nasr ini terdiri dari sisi ayatnya 3 ayat. 19 kata dan 80 huruf. Itu surat ke-110 sesuai dengan urutan pewahyuannya. Ini salah kebalik Bapak Ibu nih. Ini kebalik nih. Ini ke-102 dalam urutan pewahyuannya, 110 dalam urutan mushafnya. 110. Surat An-Nasr tergolong sebagai surat Madaniyah. Artinya turun di Madinah. Itu ya. Bahkan Bapak Ibu, surat Idza Jaa Nasrullah itu disebut-sebut surat yang paling terakhir turun kepada Nabi. Idza Jaa itu surat yang terakhir turun kepada Nabi. Lalu ada yang mengatakan, bukankah surat yang terakhir turun itu adalah surat Al-Maidah ayat 3? Ya. Ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina.
itu diklaim sebagai yang terakhir turun. Lalu idza jaa juga diklaim sebagai yang terakhir turun. Terus bagaimana mengkompromikannya dua pendapat ini? Maka pendapat ini masing-masing benar. Bagaimana titik benarnya? Titik benarnya adalah kalau surat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya itu adalah yang paling terakhir turun dari sebuah surat, kelengkapan surat, satu surat secara sempurna. Itu idza jaa nasrullah. Jadi turun satu waktu dan paling terakhir itu idza jaa nasrullah. Tapi kalau ayat yang terakhir turun ayat, maka itu surat Al-Maidah ayat 3. Jadi bedanya yang satu surat, yang satu ayat. Gitu. Kalau Al-Maidah ayat 3 kan tidak semua Al-Maidah itu turunnya di turunnya di akhir kan gitu. Ada yang di awal, ada yang di tengah-tengah dan sebagainya. Tapi kalau surat An-Nasr secara keseluruhan dia datang apa namanya lengkap satu surat sebagai surat terakhir yang turun kepada Nabi. Sebagian mufasir berpandangan bahwa surat An-Nasr adalah surat ke-111 atau 112 yang diturunkan dan surat At-Taubah merupakan surat yang terakhir yang diwahyukan. Ya, pendapat. Surat ini termasuk Al-Qisar, pendek. Surat ke-7 dari surat-surat yang dimulai dengan kata idza. Yang pertama idza waqa'atil waqi'ah. Kan? Yang pertama ya idza waqa'atil. Terus idza ja'al munafiqun, idza ja'akal munafiqun. Terus idza syamsu kuwirat, idza samau fatarat, idza samau syaqqat. Kan gitu. Nah, terus yang terakhir idza ja'a nasrullah. Gitu tuh. Surat awal surat ya. Yang pakai idza itu. Kapan turunnya sebagian mufasir? Sebagian mufasir berkata surah ini diwahyukan setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum Fathu Makkah. Berarti perkiraannya antara tahun ke-6 dan tahun ke-8 Hijriah. Surat ini turunkan di Mina pada momen Hajjatul Wada'. Wahidi bin Asyiburi dalam Asbabun Nuzul mengatakan bahwa surat ini turun setelah Rasulullah SAW kembali dari perang Hunain. Nah, ini tentang kapan turunnya ya. Sekarang sejarah Fathu Makkah yang disebut-sebut sebagai sabab turunnya surat ini. Surat An-Nasr artinya apabila telah datang pertolongan Allah. Jika surat ini turun sebelum Fathu Makkah, maka ini perbedaan izanya, Bapak Ibu iza nih. Iza, iya. Jadi kata iza. Perbedaan makna iza. Perbedaan makna kata iza. Ya, di sini ada dua, Bapak Ibu. Innalillahi. An-Nasr. Bisa artinya apabila apabila bisa juga artinya ketika ya. Ini iza nih. Ketika. Ya. Iza. Ketika. Apabila telah datang pertolongan pertolongan Allah, jika surat ini turun sebelum peristiwa Fathu Makkah, kalau turunnya sebelum Fathu Makkah,
Maka kata iza nih, iza ini nih, merupakan zorob, keterangan waktu yang akan datang. Yang merupakan jawaban dari kalimat fasabih. Jika turunnya setelah Fathu Makkah, maka iza artinya ketika, yang menunjukkan waktu lampau. Dan pada konteks ini terikat dengan kata yang takdirkan, yaitu Allah telah menyelesaikan urusan dan menyempurnakan nikmat ketika Allah menolongmu atas musuh-musuh. Itu. Jadi ada apabila, ada ketika. Nah, gitu ya. Ketika, salah. Hmm. Nah, ya, Jadi dan kalau turunnya setelah sebelum Fathu Makkah, maka idahnya idah syarat. Apabila syarat. Tapi kalau pendapat turunnya setelah Fathu Makkah, maka zorob ketika aja tuh ya. Gitu. Sedangkan kata wal fathu maksudnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, yang merupakan penaklukan yang disebut sebagai penaklukan yang paling agung, yang penaklukan itu terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 10 Hijriah. Sementara itu, Prof. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah mengatakan ya bahwa jumhur ulama, mayoritas ulama bersepakat kata Al-Fatah berarti kemenangan atas kota Makkah. Al-Misbah. Iya. Sebelum kota Makkah, kota kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada masa itu dihuni orang masyarakat pagan, penyembah berhala, dan menolak ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Awalnya dulu kota Makkah itu kota yang menolak dakwah Nabi, ya. Pada saat awal kemunculan Islam, kaum musyrikin Makkah merupakan komunitas sosial politik yang kuat dan berpengaruh. Mereka memiliki banyak pengikut dan sumber daya sehingga mereka mampu menghambat dan memusuhi perkembangan dan ruang gerak Islam. Ketika Nabi SAW masih di Mekah, maka seringkali melakukan penganiayaan pelecehan terhadap Islam dan sahabat-sahabat ya. Mereka bahkan pernah menyiksa Nabi SAW dan para sahabatnya. Hal ini membuat Islam merasa tidak aman dan tertekan. Pada tahun 622 Masehi, atau Rasulullah kira-kira berusia 63 tahun, 53 tahun, Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar umat Islam hijrah ke Madinah. Hijrah ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Dengan hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, maka setelah beberapa tahun, tepatnya bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Desember 630 Masehi, atau sekitar 2 tahun lagi menjelang wafatnya Nabi, Rasulullah SAW berhasil memasuki kota Makkah tanpa pertumpahan darah. Kemenangan ini disebabkan oleh pelanggaran kaum musyrikin dan Makkah terhadap salah satu butir perjanjian Hudaybiyah. Ya, peristiwa Fathu Makkah berawal dari perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Quraisy Makkah yang ditandatangani pada Sulh Hudaybiyah di tahun 6 Hijriyah. Salah satu poin dalam perjanjian tersebut adalah kebebasan bagi suku lain untuk memilih pihak, baik bersama Nabi dan kaum muslimin Madinah atau bersama orang Quraisy. Silakan memilih kelompok-kelompok suku-suku yang berada di sekitar Mekah. Silakan mau mereka ngikut ke Rasulullah atau ngikut ke orang Quraisy, orang musyrik. Akibatnya suku Khuza'ah dengan kaum muslim. Ini Khuza'ah, Bani Khuza'ah bergabungnya kepada muslim. Sementara suku Bakar memilih berpihak kepada Quraisy. Padahal sebelum Islam datang, kedua suku itu memiliki sejarah panjang permusuhan pertemuan darah. Jadi antara Khuza'ah dan Bakar itu seringkali perang. Ketika Islam hijrah ke Madinah, Nabi SAW hijrah, maka Bani Khuza'ah bergabungnya dengan Islam. Bakar, suku Bakar bergabungnya dengan orang Quraisy. Nah, tadi perjanjiannya
dilarang melakukan peperangan selama 10 tahun dan dilarang memerangi orang yang sudah ada perjanjian. Tuh, jadi Bani Khuza'ah, Bani Bakar itu tidak boleh diganggu gitu karena mereka sudah berkomitmen masuk ke kelompok. Kalau Bani Bakar ke Quraisy, maka Bani Khuza'ah ke Nabi atau kaum muslimin. Jadi orang Quraisy tidak boleh menyerang Bani Khuza'ah yang sudah ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dan sebaliknya, kaum muslimin tidak boleh menyerang Bani Bakar yang sudah berkomplot dengan orang-orang Quraisy. Nah, meskipun diikat perjanjian Hudaybiyah, secara licik Bani Bakar memanfaatkan kesempatan untuk membalas dendam kepada Bani Khuza'ah. Kan memang ini sudah sering perang. Mereka melancarkan serangan mendadak di malam hari saat Bani Khuza'ah sedang berada di mata air mereka. Secara diam-diam, Quraisy pun turut membantu. Nah, ini dia. Harusnya ketika Bani Khuza'ah dan Bani Bakar ini bertikai, maka Quraisy dan orang Islam tidak boleh ikut-ikutan. Ternyata orang Quraisy itu melakukan pengkhianatan atas perjanjian bahwa tidak boleh membela kelompok lain. Beberapa orang dari suku Khuza'ah bergegas menemui Nabi karena ketahuan orang-orang Quraisy membela Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Menemui Nabi di Madinah untuk mengabarkan hal tersebut. Atas dasar pelanggaran tersebut, Rasulullah mengumpulkan pasukan muslim yang terdiri atas 10.000 orang untuk menuju kota Mekah. Nah, untuk membebaskan dari kemusyrikan. Jadi atas pelanggaran itulah Rasulullah kemudian berangkat bersama 10 sahabat menuju ke Mekah untuk dibebaskan kota Mekah. Pembebasan kota Makkah memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan beragama dan politik. Rasulullah SAW berhasil menghancurkan berhala-berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah, ya, dan menghilangkan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Masuknya kota Makkah ke dalam wilayah kekuasaan Islam memperbesar kewibawaan Nabi SAW. Itulah peristiwa Fathu Makkah. Terus ini nih, tafsir Afwaja. Afwaj yang arti berbondong-bondong, kata yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana umat Islam masuk Islam setelah Fatu Makkah. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, baik dari kalangan Arab maupun non-Arab. Mereka datang dengan semangat tinggi untuk meluk ajaran Islam pada saat itu ya. Gitu. Mereka berbondong-bondong bukan hanya orang Quraisy, tapi orang-orang lain pun berbondong-bondong menuju ke Madinah untuk mengikrarkan diri bahwa mereka itu masuk Islam. Gitu ya. Sabab nuzul. Nah, sabab nuzul. Surat An-Nasr adalah surat terakhir yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ini setelah surat At-Taubah. Menurut Ibnu Katsir, Allah menurunkan di Mina sewaktu haji wada. Namun ada pula yang berpendapat bahwa surat ini turun sebelum Fathu Makkah. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Asbabun nuzul surat ini terkait dengan dua hal. Pertama, ia mengabarkan kemenangan dan masuk Islamnya orang-orang Arab secara berbondong-bondong. Dan yang kedua mengisyaratkan, ini yang kedua, telah dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari tasyrik, seperti hari ini nih, kemarin ya, habis Lebaran Haji. Maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada perpisahan, kata Ibnu Umar. Mengenai sebab nuzul surat An-Nasr, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surat ini, Rasulullah memanggil Fatimah radhiyallahu an. Fatimah menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Lalu Fatimah tersenyum karena Rasulullah bersabda, La tabiki fa innaki awalu ahli lahikun bi. Jadi ketika dikasih tahu Rasulullah akan wafat, Fatimah menangis. Tapi kemudian dia tertawa setelah itu. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, jangan bersedih, karena orang yang pertama akan menyusulku setelah kepergianku adalah engkau, hai Fatimah. Oh, jadi akan berjumpa dengan terkait juga dengan asbabun nuzul surat An-Nasr, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar bin Khattab menyertai beliau dalam majelis para pahlawan perang Badar. Sebagian pahlawan perang Badar keberatan Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis tersebut. Lalu Umar pun menguji mereka semua, apa pendapat kalian mengenai firman Allah, "Idza ja'a nasrullahi wal fath" dalam surat An-Nasr? Allah merintahkan kita untuk bertauhid dan beristighfar kepadanya.
jika dia menolong dan memberi kemenangan, jawab salah seorang dari mereka. Yang lain diam, tidak ada jawaban. Apakah demikian pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Kan Ibnu Abbas itu kan orang yang didoakan oleh Nabi agar Allah berikan kepada dia. Maka Ibnu Abbas mengatakan, tidak wahai ummul mukminin. Idza jaa nasrullahi wal fath merupakan isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan Fatu Makkah merupakan tanda ajal beliau. Nah, akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, aku mengatai tafsir surat An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan, Pungkas Umar. Aku tidak mengetahui tafsir surat An-Nasr ini, melainkan apa yang kamu katakan. Jadi Ibnu Abbas ini orang yang didoakan oleh Nabi. Doanya masyhur ya Nabi. Doanya begini-begini. Allahumma faqihhu faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ta'wil. Artinya, ya Allah, ya Allah. mhm, ah, fahamkanlah, fah, fah, fahamkanlah agama kepadanya dan ia, ajarilah ia takwil Al-Quran. Takwil itu tafsir yang lebih dalam, itu namanya takwil. Itu doa Nabi untuk Ibnu Abbas. Pantas Ibnu Abbas itu orang yang tafsirnya itu menjadi rujukan. Gitu ya. Karena di samping dia dekat dengan Nabi hidupnya, gitu kan. Yang kedua, dia memang didoakan oleh Nabi agar apa itu? Agar memiliki pengetahuan tentang tentang tafsir tentang Al-Quran secara mendalam. Itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dengan demikian berakhir ikhtisar surah An-Nasr sampai di sini Bapak Ibu. Baik, jika ada hal yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan, dipersilahkan. Baik, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini? Silahkan. Ada? Tidak ada? Baik, Masya Allah. Tidak ada yang bertanya Ustadz. Ya, Iya, baik. baik. Kita sempurnakan dengan doa mungkin untuk kajian kita Baik. pada malam hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, Bapak Ibu, kan kita akhiri mari dengan doa astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warham kama rabbayana shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allah waj'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalal hasanina. وذهبه من عقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz untuk Iya. kajian kita pada malam hari ini. Kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustadz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin, tetap sehat selalu. Sampai bertemu kita di minggu depan. Assalamualaikum. Insyaallah. Assalamualaikum. Izin live ya. Iya, monggo. Izin Terima live. kasih Ustaz, terima kasih Bunda. Amin. Ibu, Pak Haji, dan Bapak Ibu Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh.